2 Tawarik 5 ayat 1-14. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu, Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi, kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah.
Kami lanjutkan dari 2 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hati dan dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang telah berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa hambamu
yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarkannya dari tempat kediaman-Mu dari surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun hendaklah mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapan-Mu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari surga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang, dan belalang belahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya. Karena Engkau mengenal hatinya, sebab Engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh, oleh karena nama-Mu yang besar, tangan-Mu yang kuat, dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengar dari surga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut
akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat di kota yang telah Kau pilih ini, dan ke rumah yang telah Kau dirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengar dari surga doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kau pilih, dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengarkan dari surga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu, ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang bangunlah, ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu, kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang Kau kasihi bersukacita karena kebaikan-Mu. Ya Tuhan Allah, janganlah Engkau menolak orang yang telah Kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setia-Mu kepada Daud, hamba-Mu itu. Saya akan lanjutkan di 2 Timotius pasal yang kedua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah
tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilap kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan hari ini. Ada Bu Veronica, Pak Murji, dan Bu Elia Pandi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Joseph Paulzang, dengan judul Harta Berharga dalam Bait Suci. Ya, kepada Pastor, dipersilakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh pengharapan, jangan lupa berbuat baik.
dan selalu dalam kerendahan hati, saudara. Mau belajar. Ingat ya, rendah hati itu artinya mau belajar. Bisa diajar. Ya, itu namanya rendah hati. Lembut hatinya, rendah hatinya itu maksudnya mau belajar. Ingat-ingat ya. Bukan, monggo mas, iya mas. Bukannya begitu-begitu tuh. Itu tuh Jawa itu, saudara ya, bukan rendah hati itu. Itu Jawa. Ya, kalau begitu nanti orang Batak nggak ada yang masuk surga, saudara, karena nggak rendah hati kan, kalau definisinya mangga mas, itu Jawa, saudara, bukan rendah hati, bukan lembut hati itu namanya, melenyet. Nah, itu yang benar itu ya, nanti orang Batak kasihan nggak ada yang surga, saudara ya. Ingat-ingat ya, ini sudah pernah kita belajar ya, pun pagi, ikutin terus pun pagi, saudara. Hari ini kita mau belajar harta berharga. Kalau Anda lihat di dalam kitab Wahyu itu nanti ada jalannya itu penuh dengan emas, gitu ya, saudara ya. Ada permata-permata di situ, saudara ya. Terus banyak pendeta-pendeta ngigau, saudara ya. Dia mengira di sorga itu nanti kita punya rumah, nanti rumahnya ada bathtubnya pakai emas. Pertanyaan saya, saudara, di sorgamu itu nanti ada jambannya enggak, saudara? Ada septic tanknya enggak? Nah, mampus kau. Iya kan, saya kan pernah cerita kan, dulu saya kerja di sebuah panti, ya panti anak-anak yang handicap, ya di situ anak cacat ya, anak yang apa bisu, ada yang tangannya cengkrong, ada yang opak kepalanya udah dibuka, ya saudara ya, ada yang Down syndrome, ada yang waduh sing aneh-aneh saudara ya, dan rata-rata mereka itu nggak bisa buang air besar atau buang air kecil, banyak ya, udah saking parahnya, sehingga mereka pakai kateter. Buang air besarnya dipakai selang, buang air kecilnya juga pakai selang. Ribet sekali saudara ya, pokoknya ribet. Dari luar memang rapi saudara ya, di luar kayak rapi karena kan pakai pakaian yang rapi. Tapi anak-anak ini ya kalau gilirannya saatnya buang air besar, buang air kecil itu mumet saudara ya. Dan Tuhan kasih mereka umur kadang-kadang sampai umur 30 sampai 40 tahun loh saudara. Lalu ngerawatnya sama 40 tahun itu bayangin saudara, Belanda ini memang hebat ya. Belanda itu memang hebat. Kalau di Indonesia udah dimatiin saudara ya. Siapa yang mau ngerawat begitu lama-lama, saudara? Di Indonesia udah dimatiin ya. Belanda, mereka punya hak itu. Tapi yang saya mau cerita ya, anak ini kemudian nanya, anak ini mungkin sudah umur 30 ya, tapi kelihatan fisiknya masih umur kira 15, 16 tahun, tapi sebenarnya udah umur 30, 40-an. Dia nanya sama pendeta kolega saya, koordinatornya, apakah nanti di surga ada toilet? Nah, kan jawabannya susah kan, si pendeta ini ngomong ada. Tapi sebenarnya kalau saya tanya sama ada orang waras di surga ada toilet nggak saudara? Ada jamban nggak saudara? Ya kan? Terus yang nanti yang bersihin jamban siapa saudara? Siapa yang mau nyedotin toilet di jamban saudara? Ya. Siapa yang mau nyedotin toilet di jamban? Gilbert saudara. Karena dia malu mengakui Yesus, dia mendapat kedudukan yang paling rendah kan saudara. Mungkin si Gilbert itu yang nanti nyedotin septic tank di surga. Kalau ada. Ya, tapi kan nggak ada, saudara, masa ada? Karena kamu berpikirnya 3 dimensi bahwa surga itu nih rumahmu pakai emas, ada bathtubnya pakai emas, nanti ada permata berlian, jalannya emas berlian semua, nggak ada yang begitu, saudara. Itu adalah metafora. Lagian kan kamu nggak perlu terus buat apa, saudara? Kamu itu tidak ada darah dan daging lagi. Yang suka emas berlian itu ya hanya apa? Hanya darah dan daging. Ya, kamu tanya anak kecil aja nggak doyan emas berlian, saudara. Masih polos pikirannya. Begitu dia sudah ada gede dikit, baru dia ngerti tuh emas berlian. Ya kan? Anak kecil aja nggak ngerti, bayi saja nggak ngerti emas berlian. Dan di surga itu kamu akan murni hatimu. Jadi kamu suka emas berlian, buat apa emas berlian itu? Permata segala macam. Ya, saudara ya. Jadi ketika kamu ada di dalam kerajaan surga, paradise, ya, ada emas berlian di sana. Itu adalah, kalau cerita emas, berarti cerita kemurnian hati, saudara. Ingat-ingat ya, kalau kamu cerita emas, 1 Korintus 3, itu adalah cerita kemurnian segala pekerjaanmu, segala pelayananmu, segala perbuatanmu, itu murni, bukan intrik, bukan politik, bukan mau cari uang, atau buat cari nama, atau buat
buat sesuatu pencitraan, ya. Kalau cetak emas dan perak, ya. Sebab kalau kamu nggak murni, ya berarti kamu dari kayu atau bahkan tanah liat. Kamu percaya, tapi kamu nggak murni. Ya, seperti Petrus, dia percaya tapi nggak murni. Dia mengharapkan kedudukan. Seperti Yakobus dan Yohanes di saat mereka masih muda. Mereka mengharapkan kedudukan dan kehormatan di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus suatu jadi raja. Bukan raja-raja nanti, raja yang rohania, tapi waktu dia merebut kekuasaan dari Herodes, maksudnya begitu loh. Ya, itu dipikirkan begitu waktu merebut kekuasaan dari Herodes, makar. Ya, mereka kan pengennya Yesus makar, bunuh Herodes, bunuh Pilatus, bunuh Kaisar. Lalu Yesus jadi raja. Nah, nanti dia minta Yakobus sama Yohanes jadi tangan kanan sama tangan kirinya Tuhan Yesus. Itu loh yang dimaksud. Ya. Tetapi kenyataannya kan nggak seperti itu, saudara. Ya, emas itu adalah kemurnian hatimu. Ya, kemurnian hatimu ketika kamu melayani, ketika kamu ada di sini, ya, ketika kamu duduk, ketika kamu berinteraksi kita satu sama lain, setiap hari hati kita penuh dengan kemurnian, ketulusan hati, tanpa intrik, tanpa ngakal-ngakalin, tanpa kamu harus apa cong tipe, selipo sana, intrik politik. Di komunitas kita nggak boleh, saudara ya, intrik politik ya, saudara ya. Begitu saya merasakan kamu intrik politik, saya cut langsung, saudara ya. Benar saya tabrak, saudara. Nggak boleh. Karena kita jelas, clear. Maumu apa, tujuanmu apa, kita punya seperti ini, yang ada ini. Udah selesai. Begitu kamu mau ngakal-ngakali yang cut langsung. Ya, termasuk semua. Ya, nggak yang pengurusnya, nggak yang ini. Pokoknya begitu udah muter-muter, jelimet-jelimet, cut. Jangan jelimet, kita ini orang-orang sederhana. Ya, saudara ya. Karena kalau nanti intrik dibiarkan, akibatnya akan terjadi perpecahan di antara kita, berantem. Ya, jadi jangan berintrik, jangan berpolitik. Tapi kadang-kadang saya nggak menyadarinya ya, karena terlalu halus intriknya. Tuhan lebih keras, saudara. Lebih keras, saudara ya. Semua pekerjaan kita akan diuji seperti emas. Ya, ingat-ingat ya. Nah, apa itu permata berlian, batu-batu permata segala macam? Ya, barang berharga. Itulah karakter kita, saudara. Itulah buah roh. Tadi kita mau baca Galatia 5 sebetulnya ya. Itulah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ya, itulah buah roh dalam hidup kita. Itulah perhiasan kita. Ya, karakter kita. Jadi kalau kamu punya kasih yang melimpah, kamu punya punya kesabaran, punya kelemah lembutan, kamu punya penguasaan, kesetiaan, itulah emas, itulah permata berlian, sopas segala macam itu ya. Oh, nanti ada masing-masing ya, ada ini ya, ada simbolnya masing-masing, tapi kita nggak cukup waktu dan buka-buka ayat kebanyakan. Ya, termasuk ketika para imam menggunakan lempengan di dadanya, ada berbagai macam permata, saudara ya. Itu adalah mencerminkan karakter, ya, mencerminkan karakter setiap orang, ya. Jadi ketika Anda percaya kepada Yesus, Tuhan pasti akan proses setiap hidup kita menjadi sebuah bejana dulu, ya, sebuah bejana tanah liat. Vessel tadi bilang ya, vessel untuk yang precious things sama precious yang ignoble, yang tidak berharga. Untuk yang noble, yang precious dan ignoble, yang tidak berharga. Ya, tempat air lah gitulah misalnya ya tempat kotoran itu. Yang satu untuk barang berharga. Ya. Kalau kamu adalah bejana yang mau dibentuk, bejana yang mau dibentuk, bejana yang indah itu bikinnya nggak sekali jadi, saudara. Tapi bolak-balik terus sampai tidak ada retaknya, sampai bentuknya bagus sesuai dengan keinginan tukang bejananya. Ya, biasanya tentu ya di bolak-balik ya, dicok di apa segala macam terus ya dibentuk. Dan kalau Anda baca dalam Roma 9 juga nggak ada bejana atau tanah liat protes sama tukang bejananya, penjunannya, nggak ada. Pertama yang dibentuk Anda adalah bejana, wadahnya dulu, saudara. Wadah untuk barang-barang berharga itu. Jiwa kita itu, saudara.
dihajar jiwa kita. Karena jiwa kita tadinya pemberontak. Ketika kita lahir baru, kita masih pemberontak. Ya kan? Anda lahir baru apa langsung terus baik, saudara? Ya, enggak, saudara ya. Enggak ada. Ya, jadi kita punya seorang yang baru lahir baru namanya Peter, saudara ya. Nah, Peter ini orangnya sangat jujur, saudara ya. iPad, handphone, apa kamu taruh situ nggak bakal hilang, saudara. Jadi kalau kita pergi, Peter kamu tunggu di sini ya. Kita pergi, nggak ada yang hilang, satupun. Dia tidak akan ambil uang dari dompetmu. Dia tidak akan ambil, enggak, saudara. Masalahnya, kalau kamu dikasih uang sama dia, Peter, beli oli bolen ya, beli oli bolen itu kayak bolang-baling gitu loh, saudara. Mesti dia nggak balik. Oli bolennya nggak ada cuntrungnya, makanannya, duitnya juga nggak balik, saudara. Mesti. Duit 10 euro kalau ngeletak, 10 euro itu kan cuma 100, 200 ribu. 100, ya, kalau sini uang kecil 10 euro itu ya. Begitu dia ngeletak, pasti hilang sama dia. Pasti hilang. Entah kenapa dia bisa kerasukan kalau ngeliat uang. Tapi kamu taruh iPhone yang harganya ratusan euro, nggak bakal hilang, saudara. Kamu taruh barang apa saja, taruh di situ nggak bakal hilang. Bahkan kalau kamu ada handphone ketinggalan di dalam ruang pertemuan, sama dia taruh dikasih ke kita. Ini siapa nih ketinggalan nih? Ceroboh sekali, dimarahin, dia marah-marah. Nanti kalau hilang di sini kan banyak kriminal, kita nampungin orang kriminal, dia marah-marah kan. Aneh ya, saudara ya. Begitu ngeliat uang ya 10 euro, matanya langsung hijau, langsung kayak kalap, saudara ya. Terus nanti bisa nggak ke gereja, ngilang, saudara ya. Ngilang, nanti datangnya baru minggu depannya. Saya sering kali khawatir ya, karena takut mati karena udah tua. Tapi orang ini makin lama makin mengerti. Tadinya semua dia ngamuk ya, namanya orang udah tua begitu nyantik-nyantik, dimarahin semua orang. Lama-lama setelah 6 bulan ikut kita, saudara ya, makin lembut. Tiap hari dia datang, dia bikinkan kopi buat kita semua, saudara. Ini bule satunya, tiap hari datang dia bikinkan kopi buat kita semua. Asalnya karena dia pengen kopi. Karena dia pengen kopi, nah alasannya buat kita semua, tapi dia pengen kopi saja, saudara ya. Tetapi lama-lama menjadi kebiasaan dia. Sebelum datang selalu bikinkan kopi buat kita. Orang Kuraso yang hitam-hitam itu pun bikin kopi sama dia. Jadi bukan cuma saya. Kalau cuma saya kan mungkin karena saya mentornya dia kan. Tapi orang-orang Kuraso yang kulit hitam itu pun bikinkan. Sampai kita semua jadi suka sama dia. Ya, suka sama Peter, entah yang orang Kuraso, entah orang bulenya, entah kita suka. Karena orang ini dia punya karunia melayani memang ya. Dia punya karunia melayani dan dia titen. Itu ya, saudara ya. Nah, itu karakter dirubah pelan-pelan, tidak bisa langsung baik, saudara. Kamu lahir baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, nggak ada cuntrung, perang, berubah, nggak ada begitu, bohong, saudara. Ya emang siapa itu yang berubah, apa? Megaloman, berubah begitu ya, saudara. Power Rangers itu ya, berubah ya, nggak ada begitu, nggak ada cerita begitu. Ya, tapi sebuah proses penjunan, ya, sebuah proses menjadi bejana, dan itu sakitnya minta ampun. Kamu jangan ngarep jadi barang berharga tidak berharga dulu, saudara. Kamu masih dalam tahap penjunan ini. Sebentar, ini jam berapa nih? Aduh, kelebihan ini. Sebentar ya. Intinya, saudara, kamu dalam tahap penjunan. Kamu harus, dan terus aku lenyet di apa itu ya. Setelah itu jadi, kalau kamu nolak terus, kamu nanti dijadikan jamban nanti, saudara. Kamu dijadikan tempat untuk hal yang tidak berharga. Seumur hidupmu, kamu selalu jadi yang tidak berharga. Ya, tidak berharga dalam apa? Ya, dalam nasibmu, dalam segala. Ya, jadi kamu tidak bisa menyimpan barang-barang berharga. Ya kan? Apa itu barang-barang berharga? Barang-barang berharga itu adalah buah roh dalam hidupmu. Makanya karena bejanamu, casingmu, ya, atau namanya kenosismu itu, wah, bahasa kerennya Papa Gereja, kenosis gitu. Kenosismu, kenosis yang retak-retak, saudara. Lah, bagaimana mau dikasih barang-barang berharga di dalamnya? Kamu diproses tidak mau kok. Tuhan percayakan kasih sukacita damai sejahtera kebaikan kemurahan kelemah lembutan kesabaran penguasaan diri kesetiaan itu apabila bejanamu siap. Bahkan bukan cuma itu saja, karunia-karunia yang lain pun kamu akan diberikan di situ.
karunia iman, karunia ya kan, akan diberikan di dalam bejana yang berarti ketika kamu mau diproses. Kalau kamu nggak mau, ya udah kamu yang nggak berharga aja. Kamu cuma jadi pelengkap penderita saja di dalam pembangunan bait suci ini, dalam rumah Tuhan ini. Nah, kamu mau apa? Casingnya saja kamu belum siap, bejananya aja kamu udah siap. Kamu jangan ngarep barang-barang berharga yang emas perak dulu, saudara. Ya kamu dikasih barang-barang yang kurang berharga itu, yang dari kayu, dari tanah. Yang akhirnya kamu ketemu bolak-balik ketemu orang-orang yang gak jelas. Dia nanti kamu akan dikelilingi dengan orang-orang yang seperti dengan kamu gitu ya. Karena kamu kelasnya tanah tanah liat kayu, jerami, kamu akan ketemu sama mereka. Tapi kalau kamu kelasnya emas, kamu akan ketemu dengan emas permata. Ya entah begitu ya, saudara ya. Maka emas permata ini, seperti Paus Francis ya, seperti Mother Teresa, dia turun ke selokan supaya menyinari di sana ke tempat-tempat yang tidak berharga itu ya, menjadi contoh, menjadi teladan ya. Anda mau menjadi bejana tanah liat yang bagus atau yang asal-asalan? Anda mau diisi dengan barang berharga atau barang-barang yang tidak berharga? Anda mau dikelilingi dengan orang-orang yang berharga atau orang-orang yang pecundang? Tuhan Yesus memberkati.